Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Balik lagi, tapi bukan balik lagi ya namanya ini. Bukan. Tapi ini adalah program pertama dari bidang komunikasi dan informasi dari Karang Taruna Jagabaya, Desa Mekarwangi. Kita namakan apa ya? Kopi Ngopi, bener ngopi. Ngobrol pemuda pemudi. pemudi. Di samping saya udah ada pemuda yang sangat berkarisma lah, bisa dikatakan berkarisma. Terus dia giat. Nuhun ya Kang ya. Kang apa abang nih manggilnya ya? Bang Bella. Abang. Baik, kita ngopi kali ini dengan Bang siapa namanya? Bisa perkenalkan dulu? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dena Setiawan. Saya asli dari Kampung Pamatang, Desa Mekarwangi. Dan saya bekerja di swasta. Nah, udah bisa kenal ya, karena sebelum-sebelumnya kan ada pepatah kayak tak kenal kata sayang, tapi saya juga belum mengenalkan diri. Nama saya Bintang Tripajar sebagai warga atau bisa dibilang pemuda sekitar lah. Jadi ngopi kali ini, yaitu ngobrol pemuda-pemudi kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang insya Allah ya Kang ya? Insya Allah. Bang, Insya Allah. lupa, bukan Akang tapi Bang. Dan naon atulah. Jadi kita ngopi ini bakal ngomongin organisasi Karang Taruna. Apa sih itu Karang Taruna? Terus ruang lingkup Karang Taruna apa? Dengan narasumber Bang Dena ini. Jadi menurut Bang Dena, Ya. Karang Taruna itu apa? Sebenarnya sih gini ya. Untuk definisi Karang Taruna adalah organisasi pemuda yang bergerak dalam kesejahteraan sosial, khususnya bagi pemuda-pemudi. Jadi Karang Taruna itu organisasi yang Ya. mewadahi Ya. pemuda-pemudi. Ya. Entah itu dia ada batasan umur nggak kan kira-kira untuk bisa masuk organisasi Karang Taruna atau kayak gimana? Kalau berbicara batasan Ram, umur, ngopi dulu Ram. Ngopi Siap. Ngopi. Lanjutkan. kalau berbicara batasan umur, Hmm. yang tadi itu kalau gini ya, berbicara batasan umur itu ketika dari umur 13 sampai 45 itu bisa disebut warga Karang Taruna. Warga. Warga. Dan ketika usia 17 tahun sampai 45 itu bisa dimasukin dalam organisasi Karang Taruna. Jadi ada kriteria tertentu dalam umur ya? Ada. Jadi 13 sampai 45 itu. Gini nih pemuda-pemudi yang nggak tahu Karang Taruna tuh, contohnya dari umur 13 sampai 45 itu bisa disebut warga Karang Taruna. Yang mana itu dinaungi sama organisasi Karang Taruna. Ya. Nah, sedangkan yang mau masuk ibaratnya berkecimpung di organisasi itu tadi disebut sama Bang Dena dari umur 17 sampai 45. Nah, untuk selanjutnya nih Kang, ada pertanyaan-pertanyaan banyak nih. Oh iya, silakan. Soalnya dari pemuda-pemuda warga saya nih. Oh, siap. Jadi untuk ruang lingkup kerja Karang Taruna nih, apakah dia mentok di pemuda doang atau dia bisa ngerambah ke umur yang lebih tua gitu, ruang lingkup kerjanya gitu loh. Sebenarnya begini sih, kalau untuk ruang lingkup kerja Karang Taruna, dia itu kan bergerak di bidang sosial, kesejahteraan sosial, gitu kan. Kita coba kan khususnya pemuda-pemudi, kan misalkan kalau misalkan di atas pemuda-pemudi misalkan 45 masuk ya? 45 gitu. Itu bisa. Jadi untuk hal-hal yang masih terngiang entah dari pemuda-pemudi yang ngobrol sama saya nih Kang nih. Bang, maaf, Abang bukan Akang. Salah satunya untuk pertanyaan pribadi si Abang ini.
kenapa kok mau gitu loh jadi pengurus di dalam organisasi Karang Taruna? Kan itu bisa saja mungkin ada dorongan atau apa mungkin alasan si abang beda lagi gitu loh. Kayak pasti gini. Saya bro ya, bro. Bro aja bang. Bro ya, bro. Yang pasti begini, bro. Izin bang, izin ngerokok dulu. Silahkan. Bebas oke di video. Jadi gini kan, abang, lupa saya. Kan pemuda-pemudi ini mungkin ada yang bertanya-tanya gitu, kok si Anu pengen sih jadi pengurus di Karang Taruna, kok pengen sih jadi ketua ibaratnya, atau pengen kok masuk di berkecimpung di organisasi. Saya nanya ke abang sendiri yang udah masuk kan, ibaratnya malang melintang di organisasi Karang Taruna, apa alasan si abang? Alasan yang paling mendasar, kok bisa mau gitu loh jadi pengurus Karang Taruna? Yang paling mendasar, ya. Yang paling mendasar. Hal terkecil gini aja bro, gini. Yang pasti saya peduli dengan lingkungan sekitar. Peduli. Jadi Lingkungan sekitar. Jadi masuknya atau berkecimpungnya di organisasi Karang Taruna itu atas dasar kepedulian sosial terutama. Kepedulian sosial pasti. Kepedulian sosial. Jadi gini, ketika pemuda-pemudi itu gini ya, pemuda-pemudi itu kan gini, mempunyai keinginan, tapi tidak mempunyai, bukan kemampuan ya, keberanian. Ya, coba kalau misalkan masuk dalam sebuah organisasi, berangkat bareng, bangun bareng, maju bareng gitu kan. Jadi sudah terkonsep terbungkus gitu. Oh, mantap. Jadi yang masih bertanya-tanya kok ada orang A, orang B itu kok mau masuk ke dalam organisasi, itu sebenarnya alasan mendasarnya itu tadi. Jadi rasa sosial yang tinggi yang ingin merubah daerah sekitar, ruang lingkup desa contohnya gitu ya. Oh jadi gitu pemuda-pemudi yang dengerin podcast kita hari ini, yaitu ngobrol pemuda-pemudi. Jadi lanjut bang nih. Gimana? Izin ya? Izin, rokok ya bang, rokok. Ngopi bang, ngopi bang. Ya, lu di mana? Orang jadi itu di Cipogo orang. Jadi lanjut ya. Oh iya, tadi ada iklan, ada yang mau ngopi dari kampung sebelah. Lanjut pertanyaan berikutnya. Gimana? Jadi organisasi Karang Taruna itu kan ibaratnya legal. Legal itu pasti mempunyai badan hukum. Apakah ada gitu bang undang-undang yang menaungi organisasi Karang Taruna itu? Oh, saya rasa cukup jelas. Cukup jelas. Karena di Permensos 25 nomor 25 2019 di situ ada tentang pedoman Karang Taruna. Saya rasa dasar hukumnya itu sudah jelas. Gitu. Jadi organisasi Karang Taruna itu beda dengan komunitas, beda dengan geng, beda dengan yang lain-lain gitu loh. Jadi dia itu udah ada payung hukumnya dan diatur di skala nasional gitu ya Pak. Nah, soalnya ada Permensos itu, kata si abang, Permensos nomor 25 tahun 2019. Nah, jadi pemuda-pemuda yang nggak tahu, ibaratnya belum tahu apakah Karang Taruna itu legal atau kayak anak motor atau geng-geng yang siap minggu itu kopdar segala macem. Ini beda. Yang pasti gini Kang, ketika masuk ke organisasi Karang Taruna kita itu namanya apa itu so? Mempunyai di samping mempunyai rasa sosial yang tinggi, kita itu didasari dengan dasar hukum yang kuat. Itu dari Permensos nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman Karang Taruna gitu ya. Bagi yang belum tahu baca aja, searching ya Kang ya. Nggak usah dijelasin ya. Enggak, di situ kan kita mendapatkan legalitas keorganisasian gitu. Jelas. Karena legalitas kita udah ada undang-undangnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi Permensos nomor 25 tahun 2019 itu mencakup bahwasanya organisasi Karang Taruna itu diatur dalam Permensos tersebut gitu ya. Pemuda-pemudi harus tahu. Kalau yang belum tahu bisa searching lah ya ke Mbah Google sekarang ya. Saya rasa sekarang cukup
teknologi Maju ya. Jadi maju. bagi yang belum mengetahui dan pengen tahu, searching aja. Jadi tadi udah dijelasin sama si Abang bahwasannya Karang Taruna itu legalitasnya jelas, diatur dalam Permensos nomor 25 tahun 2019. Jadi yang pengen tahu pemuda-pemudi bisa searching di bawah sini di deskripsi YouTube Jagabaya. Tinggal diklik nanti ada tet. Kita lanjut nih Bang. Oh, lanjut. Ngopi dulu kali ya. Ngopi. Jadi gini Bang, kan ada selentingan ini mah. Dulu saya sebelum Apa tuh? selentingan, jadi Karang Taruna itu sebenarnya mempunyai dana sendiri atau mempunyai dananya itu dari mana sih Bang gitu loh. Soalnya ketika ngadain acara atau ngadain kegiatan itu kan nggak terlepas dari dana, kita bisa katakan uang gitu lah. Nah uang itu mungkin pemuda-pemudi itu juga yang di rumah atau yang lagi sedang gogoleran, sedang rebahan mungkin pengen tahu nih Bang. Jadi Karang Taruna itu dapat duit dari mana gitu loh. Saya jelaskan secara mendasar ya. Kami di organisasi Karang Taruna, saya jelaskan di dapurnya Karang Taruna dulu ya. Kayak di dapurnya Karang Taruna kami seluruh anggota kami mempunyai kas yang sedang berjalan. Nah, itu untuk semacam kebutuhan kami, pembelian ATK, segala hal-hal yang bisa di backup sama kas kami backup gitu kan. Adapun itu kayak donatur, sponsor gitu ya. Memang itu ada sumber dari situ juga ada Mungkin dijelasin juga kali di Permensos itu ya, uang-uangnya. jelaskan. Jadi gini bro, untuk dana sih ada dari pemerintah ya, insya Allah ada gitu. Tapi kami tidak mengharapkan lebih karena kami khususnya Karang Taruna Jagabaya, kami berdirinya itu dengan penuh kemandirian gitu. Jadi bisa saya simpulin nih Bang ya. Jadi pemuda-pemudi yang lagi gogoleran, yang lagi rebahan, Karang Taruna itu organisasi yang oke lah, kemungkinan besar ada dananya dari pemerintah, tapi selebihnya itu bisa dari iuran anggota, iuran warga Karang Taruna, entah itu di samping iuran ada juga donatur. Mungkin ada orang yang mempunyai bukan harta sih, rezeki lebih yang dia ikut pengen bersimpati atau dia ingin memberikan sumbangsinya dalam bentuk rupiah atau nominal, itu bisa dimasukkan. Oh iya, bisa sama sekali. Itu jadi sumber dana Karang Taruna ya. Ngerti? Adapun itu dana dari negara ya, pemerintahan desa gitu misalkan ya, yang tadi saya katakan insya Allah kemungkinan gitu bisa turun gitu kan ya, itu kan kami anggap bonus gitu kan. Kami tidak memprioritaskan hal itu gitu kan, karena kami berangkatnya dari kemandirian. Oh bagus, berarti jadi Karang Taruna Jagabaya itu dia itu memprioritaskan kemandirian, yang mana dia itu tidak terlalu terpaku pada dana yang akan atau bakal diberikan oleh pemerintah ya. Di sini bisa katakanlah pemerintah desa atau pemerintah yang lain ya. Jadi dia lebih mengedepankan tadi itu iuran anggota, iuran warga Karang Taruna, dan donatur. Siap. Jelas ya. Jelas. Untuk pemuda-pemudi yang sedang gogoleran. Jadi selanjutnya nih Kang, masih banyak ini jadi unek-unek yang saya rangkum dari luar nih mengenai Karang Taruna. Siap. Dalam hal ini saya mau nanyain sesuatu yang pribadi. Kesulitan si abang ini di dalam Karang Taruna, entah apa aja kesulitan, entah mungkin sulit kumpul kah, sulit ketemu, sulit rapat, atau si abangnya sendiri yang sulit rapat karena nganjang baik, mungkin itu juga nggak tahu dia punya pacar atau enggak gitu loh. Jadi kesulitan apa aja gitu loh, yang kesulitan pribadi yang bisa bertolak belakang atau bisa
mengerorkan Karang Taruna. Walaupun errornya itu kadang-kadang kemungkinan nggak selalu error pasti kan. Apa sih Bang itu kesulitannya? Yang pasti sulit itu ada. Sekarang gini, kita berbicara di organisasi Karang Taruna tentang kesulitan, tentang kehidupan sehari-hari aja kesulitan itu selalu meliputi. Benar kan? Maaf, saya cut dulu. Jadi dalam hal ini Karang Taruna mempunyai kesulitan. Jangankan Karang Taruna, hidup sendiri aja itu pasti ada sulit dan mudahnya, walaupun kebanyakan sulit. Lanjut Bang. Nah, kita bahas dengan kesulitan di Karang Taruna ya. Karang Taruna. Yang namanya organisasi, banyak kepala, banyak pemikiran. Kesulitan kita di mana banyak kepala dan pemikiran yang berbeda-beda ingin menyatukan satu tujuan, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maaf saya potong lagi. Jadi poin pertama, jadi begini, kesulitan poin pertama yang disebut sama Bang Dena ini menyatukan beberapa kepala dalam satu wadah. Siap. Jadi di situ bakal ada namanya berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda kepribadian, mungkin ada kepribadian ganda, kepribadian yang banyak, skizofrenia mungkin gitu. Itu salah satunya. Salah satu. Bisa dikatakan itu nomor satu, ya. Kesulitan nomor satu. Yang selanjutnya akan tetapi di dalam kesulitan itu gitu ya, kami diiringi dengan gairah semangat muda yang luar biasa, tertutupi kesulitan hal itu. Jadi kayak beda pemikiran untuk menyatu ke satu tujuan itu kan gini, kita ada sharing, ada tukar pikiran, secara tidak langsung kita menambah kecerdasan kita atau wawasan kita gitu. Jadi begitu. Jadi rasa sulit itu intinya tertutup lah. Nah, gitu. Tertutup karena adanya tukar pikiran, diskusi. Walaupun itu di luar apa, dimanapun diskusi harus ya. Harus. Untuk memberikan wawasan lebih, pengetahuan lebih begitu ya. Iya, pasti. Untuk juga membuat kita semakin dewasa agar pendapat orang lain pasti diterima. Entah itu mau diterima walaupun ada bantahannya harus yang rasional, mungkin gitu ya. Jadi begitu. Ketika adanya kesulitan dalam bentuk konflik pemikiran, itu akan melatih kedewasaan berpikir kita. Berarti itu kesulitan yang membawa berkah. Bisa dibilang kan? Nah, untuk selanjutnya, itu kan baru nomor 2 kesulitan. Ada lagi nggak Bang? Kira-kira? Apa cukup segitu doang? Saya rasa kesulitan di organisasi baru hal itu yang saya alami sih. Jadi baru 2 poin doang. Mungkin kedepannya tidak ada lagi, semoga. Tapi kita tetap optimis. Jadi beres ya mengenai kesulitan-kesulitan udah dijawab sama Bang Dena. Jadi kita lanjut ke. Jadi gini. Gimana? Minum lah merenya. Minum kopi. Kopi jadi minum lah. Jadi orang minum kopi. Pertanyaan selanjutnya nih Bang. Kan ibaratnya jadi pengurus Karang Taruna nih, yang di umur kita katakan masih muda lah ya. Masih muda. Si Abang kan masih muda kan? Muda. Jadi si Abang muda lah. Muda. Jadi respon warga terhadap adanya Karang Taruna atau terhadap Karang Taruna yang aktif yang sedang si Abang bukan duduki ya, yang sedang jalani, bagaimana gitu, entah itu respon warga sekitar, entah itu respon di luar warga yang Abang naungi. Contohnya kan si Abang juga teman kerja juga, apa respon mereka atau apa respon keluarga, respon tetangga begitu. Selama ini yang saya rasakan berkecimpung di organisasi Karang Taruna, respon warga yang selama ini cukup baik dan warga itu antusias dengan gerakan-gerakan apa yang kita lakukan. Toh gerakan-gerakan yang kita lakukan itu adalah gerakan-gerakan positif. Jadi sesuatu hal yang positif, makanya direspon dengan antusias dan baik oleh warga. Itu untuk warga sekitar. Tapi saya pengen tahu untuk
teman atau kolega teman kerja si abang yang tahu kalau abang itu ternyata pengurus Karang Taruna gitu loh? Ya yang Apa pasti yang di luar itu? yang pasti untuk apresiasi ada kan mereka tidak tahu di dalamnya kita itu di kampung saya ya gitu misalkan itu nggak tahu seluk-beluknya kayak gimana gitu tapi nggak tahu secara detail makanya cuma apresiasi sih ada. Jadi ketika si abang Dena ini bergelut di Karang Taruna, Ya. bergelut di organisasi kepemudaan, jadi respon warga sekitar, entah itu teman kerja, kolega-kolega di luar, itu responnya baik dan antusias. Maka dari itu, pemuda-pemudi yang masih gogoleran, yang ingin merubah desanya, ruang lingkup kecil gitu loh, bisa aktif di Karang Taruna. Bukan begitu? Sangat Ya. sangat begitu. Clear ya, berarti warga respon positif lah ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kang, Gimana? pribadi lagi sih sifatnya. Jadi suka duka si abang ini, apakah banyak sukanya gitu loh, apakah banyak dukanya ketika ini terlepas dari kesulitan ya. Kalau kesulitan kan kayak tadi mempersatukan beberapa banyak Oh, iya, kepala. iya. Ini mah suka duka yang dirasakan sendiri oleh si abang ketika berkecimpung atau berenang di organisasi Karang Taruna. Apa sih gitu? Apakah ada atau nggak ada gitu? Yang pasti suka duka itu ada. Cuma terlepas dari itu kebanyakan sukanya. Contohnya bisa Suka. disebutin? Begini bro ya, ketika kita turun ke jalan dan kita melakukan hal-hal positif yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, Contohnya apa itu bang? misal gotong royong, Gotong royong. Jadi turun ke jalan itu bisa Iya. gotong royong ya. Terus? dan ketika kita bisa ikut berbaur dalam kegiatan rohani gitu, ikut pengajian atau kita maulidan gitu ya. itu sangat luar biasa. Karena menurut saya gini, kegiatan yang bersifat positif yang bisa bermanfaat pada orang lain, kegiatan yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi Saya, gitu. sukanya itu si abang di situ ya. Jadi di situ si abang merasa happy dan merasa di situ sangat enjoy gitu Oh, ya. enjoy. Nah itu sukanya. Tapi kalau dukanya, pasti si pemuda-pemudi gogoleran yang ingin berkecimpung pengen tahu juga dong gitu loh. Takutnya kebanyakan dukanya nih si abang Dena, nggak jadi gitu loh. Ada sih, bakal ada. Cuma gini, duka di dalam organisasi Karang Taruna itu gini, kan di dalam organisasi ada yang berwirausaha, ada yang kuliah, ada yang kerja. Dukanya itu di situ, menyisihkan sedikit waktu untuk organisasi Karang Taruna. Jadi si abang Meluangkan. Jadi waktu. ketika contohnya mungkin ada rapat atau ada hal-hal yang butuh anggota secara full, Iya. tiba-tiba hanya beberapa orang di situ, abang merasa sedih gitu loh. Kan duka. Bisa dikatakan jadi seperti itu. kedukaan Bang Dena ini ya tadi tuh bisa disebutin ketika ada yang berkegiatan di luar Karang Taruna, contohnya kerja, kuliah, berwirausaha atau ngebosan di mana-mana, ketika ada rapat yang bentrok dengan kegiatan tersebut, rapatnya itu jadi sepi, itu berefek kepada Bang Dena sendiri yang merasa sepi di rapat, dan itu dimasukkan ke hal-hal yang membuat Bang Dena ini duka. Bisa dikatakan begitu. Banyak hal sih Banyak sebenarnya. Banyak halnya ketika kita merencanakan atau kegiatan di waktu yang kita inginkan gitu kan, kita terbentur ya, Mas, bukan terbentur ya, terbentur ralat terbentur dengan kebutuhan kita sendiri, yang kerja kayak gimana, yang kuliah kayak gimana kan, dengan aktivitasnya masing-masing gitu. Emang kalau rapat itu biasanya si abang sendiri ini mengajukan kepada anggota itu Gimana? hari apa atau waktunya kapan sih bang? Kok bisa sedikit gitu? Jadi, maaf nih bang, pengen jadi tahu dapur Karang Taruna. gini, jangan katakan sedikit ya, jangan katakan sedikit, karena
nggak sedikit. Hmm. Saya cukup berterima kasih kepada rekan. Cuma ada beberapa Oh, gitu. ada beberapa. Dan jangan bilang sedikit ya. Oh. Kalau bilang Jadi sedikit. paling ada sepotong 2 potong lah ibaratnya yang nggak ikut rapat gitu ya. Nah, potong dua potong. potong gitu loh. Cuili. Cuili. Nah, udah beres ya. Kalau suka duka udah bisa didengerin langsung ya. Itu nggak bisa diulang lagi gitu. Lanjut nih Bang. Kan di Permensos kalau nggak salah itu 5 tahun ya. 5 tahun masa bakti. Sebenarnya di Permensos yang yang sekarang dirubah, itu masa jabatan masih 3 tahun. Oh, jadi Nah, sebelum Permensos yang nomor 25. 77. Oh, itu gitu. masih 3 tahun. Sedangkan 3 tahun. sekarang yang berlakunya yang nomor 255. Yang berlaku yang nomor 25 di tahun 2019. itu masa jabatan 5 tahun. 5 tahun. Bukan sedikit waktu sebenarnya. Kolot di Karang Taruna. Kolot. Tuh, jadi Bang Dena bakal kolot di Karang Taruna. Nah, Nah, ngomong-ngomong ke situ nih Bang. gimana? Kan 5 tahun nih. 5 tahun. Oke lah si Abang kerja gitu. Sebenarnya di Karang Taruna itu terlepas dari adanya dana atau tidaknya ngucur ke Karang Taruna, pengurus atau anggota itu dapat honor nggak sih Bang? Eta, ini ditungguan gitu. Pertanyaan eta. Honor. Ini mengenai honor. Jadi pengen tahu nih, mungkin yang di rumah juga pengen tahu. Organisasi itu salah satunya Karang Taruna, apalagi Karang Taruna yang jelas-jelas ada payung hukumnya dari pemerintah pusat. Itu ada honor nggak sih? Kalau bahasa sekarang mah kayak gaji ya mungkin ya bahasanya. Tapi kita sederhanakan jadi honor aja lah. Saya melihat yang terdahulu ya. Nah, yang terdahulu mah saya katakan bisa nggak ada, nggak ada. Yang bisa dikatakan gaji ya, Ya. gaji gitu, nggak ada. Ya mudah-mudahan lagi, Mudah-mudahan. mudah-mudahan gitu bisa diperhatikan gitu. Mudah-mudahan bisa diperhatikan, perhatikan oleh yang berkaitan gitu kan ya, misalkan gitu. Ya mudah-mudahan Diberi honor. ya diberi honor gitu. Jadi sedikit banyaknya si Abang ini agak Bukan mengharap, bukan oke. itu bukan mengharap ya, Oh. bukan mengharap. Bagus. Jadi Harap, kalau bisa dikatakan. menurut saya kalau Karang Taruna nanti ada honornya itu bukan sesuatu kegiatan yang sosial kalau ada pamrih. Sekarang, jadi begini Kang, kita berbicara dari awal poin yang tadi itu kan ya, bahwa dana itu untuk dari pemerintah atau pusat ataupun desa gitu kan ya. Kita tadi itu saya katakan bonus ya. Seketika kita misalkan ada lah, bisa dikatakan ada gitu untuk yang tadi saya akan tanyakan gaji gitu ya. Ya kami terima kalau ada, Kalau ada. kalau nggak ada ya it's okay, Nggak mengharap juga. it's okay, mengharap juga gitu. Jadi ada ataupun tidak itu bukan sesuatu hal yang sangat mengganjal dan sangat mendasar Oh iya, bagi Bang pasti. Dena ini. Pasti. Honor itu dikesampingkan lah. Heeh. Ada ya syukur, nggak ada ya nggak minta-minta. Di mana lah? Dimam, ngomong nggak dimam. Di Mam dulu pemirsa, pemuda-pemudi Gogoleran. Lanjut nih Bang ya. Lanjut. Lanjut. Bang ngomong panjang lebar kan. Sampai ngesang sih Abang, orang yang ngesang ya. Oh sehat Oh, nih. AC. Oke. Lanjut nih Bang. Pertanyaan pribadi. Dampak. Tapi dampak yang positif ya. Setelah si Abang ini jalan di Karang Taruna, dampak positifnya itu secara umum lah gambarin ke kita sama pemuda-pemudi yang gogoleran di sana. Apa dampak positifnya? Dampak positif yang saya rasakan. Iya, yang saya Abang rasakan. Yang pasti saya itu pribadi mempunyai kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri. Kenapa saya mempunyai kebanggaan tersendiri? Yang saya kerjakan, yang saya lakukan di organisasi Karang Taruna, kayak kegiatan-kegiatan berupa hal-hal positif yang bisa berfaedah pada masyarakatnya, bermanfaat pada masyarakatnya. Gitu kan. Jadi dampak yang salah satunya itu
memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Perlu dicatat. Khususnya pemuda-pemudi. Nah, gitu. khususnya pemuda-pemudi. Ah, Mungkin ada iklan yang mau ngopi lagi. Ngopi Mat. Ngopi, iklan, Ngopi, iklan, Pak. ngopi. Wih, martabak. Sukmati. Nah, jadi dampaknya itu ketika melakukan hal-hal yang berdampak positif kepada pemuda-pemudi, entah itu umumnya masyarakat banyak, itu dampak yang dirasakan siapa? Satu, bangga Bangga. Bangga. Mempunyai kebanggaan tersendiri gitu. atas pergerakan kita gitu. Iya, Oh. pasti. Selesai ya. Untuk ibaratnya dampak yang dirasakan sama si Abang Dena ini. Yang terakhir nih Bang. Yang terakhir. Untuk harapan pribadi si Abang Dena ini ke depan, entah itu harapan pemudanya, entah yang di luar Karang Taruna, entah itu harapan anggota Karang Taruna pengurus atau harapan apa aja. Apa sih harapan si Abang ini? Terakhir. Sedih. So sedih. Jadi si Abang ini bisa acting juga ternyata. Ketika ditanya ini pertanyaan terakhir, sok sedih gitu loh. Lanjut Bang. Ya harapan saya sih tidak jauh dari semboyan Karang Taruna. Apa tuh Bang? Aditya Karya Mahatma Yoda. Oh, jadi selain Indonesia nih yang punya semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, Karang Taruna pun mempunyai semboyan yang disebutkan oleh Bang Dena tadi, yaitu Aditya Karya Mahatma Yoda. Apa sih pengertiannya itu Bang? Aditya itu cerdas, penuh pengalaman. Karya Pekerja, Mahatma terhormat. Yoda Yoda itu pejuang, patriot. Saya katakan patriot. Jadi kalau term per term istilahnya itu Aditya tadi apa namanya? Karya Mahatma itu Yoda. pejuang dan Yoda itu kesatria. Jadi harapannya si Abang itu nggak lepas dari semboyan Karang Taruna. Oh, Harapan saya. harapan. Ya mudah-mudahan tercapai. Amin. Istajib doa yang dibahas. Ngarokok nanti? Ngarokok. Karena ini sesi terakhir, mungkin kita bakal ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih untuk Bang Dena selaku penggiat ataupun kita bisa katakan aktivis Karang Taruna. Aktivis deh lah. Bisa dikatakan aktivis karena orang yang aktif begitu loh, bisa dikatakan aktivis. Jadi Hanya terima seorang kasih. pembelajar. Oh, jadi seorang pembelajar yang mempunyai gelar aktivis. Sama aja lah. Jadi obrolan kita mengenai Karang Taruna ini udah sampai di ujung waktu. Kesimpulannya nggak bisa saya runtutin dari pertanyaan pertama sampai akhir. Mungkin pemuda-pemudi Gogoleran di rumah aja yang bisa menyimpulkan sendiri apa itu Karang Taruna, terus bagaimana Karang Taruna, ruang lingkup Karang Taruna segala macam. Mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan kepada pemuda-pemudi Gogoleran dari Karang Taruna, apa namanya Bang? Jagabaya. Sekian dari saya Bintang Trifajar dan Dena Setiawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.